Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan bekerja plus berolahraga. Di mana saat ini, khususnya pekerja migran, itu ada pekerjaan utama yaitu melayani majikannya. Nah, tapi pada saat kita melayani, itu bisa jadi kita proses pelayanannya itu kita jadikan sebagai olahraga. Nah, materi ini saya berikan sebagai dasar untuk melengkapi mata pelajaran pendidikan jasmani. Mengapa kesehatan penting bagi pekerja migran? Karena hampir 90% pekerja migran itu adalah pekerjaan fisik. Sehingga kita bisa bekerja dengan baik, dengan happy kalau sekiranya kita sehat. Ya, otomatis kesehatan itu menjadi modal penting pada saat kita bekerja, baik di Hong Kong, di Taiwan, ya khususnya untuk pekerja migran. Kemudian poin kedua adalah kita bekerjanya itu lama di rumah. Kalau mungkin bekerja di kantor itu hanya berangkat jam 8, pulang jam 4. Tetapi pekerja migran itu bisa sampai malam, ya. Bisa dari mulai bangun subuh sampai jam 11 malam itu ada terus pekerjaannya. Oleh sebab itu modalnya adalah harus sehat. Kemudian tugas fisik dan mental kadang-kadang majikan memberikan tekanan yang luar biasa. Kalau kita tidak sehat, maka kita otomatis akan drop. Otomatis sehat menjadi modal kita. Kemudian jarang pula kan pekerja migran itu punya waktu khusus untuk olahraga. Ya, saya tahu murid-murid saya, mereka hanya punya waktu untuk dirinya sendiri itu jam 11 malam ke atas. Kapan lagi waktu olahraga? Padahal tubuh sehat itu menjadi modal penting untuk kerja lebih kuat dan membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Nah, makanya ada satu cara di mana kita bisa menjadikan tugas-tugas majikan itu adalah sebagai bentuk olahraga. Jadi pekerja migran Indonesia khususnya di Hong Kong itu banyak bekerja yang membutuhkan kekuatan fisik, kekuatan badan, kekuatan tulang, ya, kekuatan otot kita. Yang pertama adalah caregiver, merawat orang tua. Nah, ini butuh pekerjaan fisik yang atau butuh kondisi badan yang fit. Kenapa? Karena harus mengangkat orang tua dan lain sebagainya. Yang kedua, mengasuh bayi dan anak. Apalagi ini 24 jam. Pada saat bayi harus bangun jam 2 malam, Anda lah yang melakukan melakukan pelayanan. Kemudian aktivitas harian, bangun pagi, masak, mengantar anak, belanja, naik turun tangga. Itu adalah pekerjaan yang membutuhkan kesehatan fisik. Nah, mengapa pekerjaan ini tidak kita jadikan sebagai bentuk olahraga, ya? Sehingga pelayanan majikannya dapat, majikan happy, yang kedua tubuh kita juga ikut sehat. Nah, contoh pekerjaan satu, pekerjaan belanja. Nah, ini adalah pekerjaan rutin setiap pagi. Sebenarnya dengan belanja, kita berpeluang untuk sehat. Kenapa? Anda keluar di pagi hari menghirup udara segar. Ya, tidak semua orang bisa melakukan itu. Anda bisa, mau nggak mau pagi-pagi Anda harus keluar. Ya, jalan kaki, ya, dengan langkah lebih cepat. Nah, gimana caranya untuk menjadikan ini olahraga? Pada saat majikan Anda menyuruh Anda untuk berbelanja, niatkan bahwa jalan Anda dari rumah ke tempat pasar itu adalah olahraga. Yang penting niatkan dulu bahwa itu olahraga. Sehingga pada saat Anda disuruh majikan, Anda sudah siap tuh dengan sepatu kets, dengan baju kaos ya, yang mudah menyerap keringat dan lain sebagainya. Sehingga Anda siap. Kadang-kadang niat itu menentukan ya, sehingga hasilnya adalah otot Anda semakin kuat, majikan Anda juga senang. Kenapa? Karena Anda melaksanakan pekerjaan dengan happy dan sesuai dengan harapan mereka. Kemudian, bawa tas belanja juga bisa menjaga postur kita. Nah, makanya membawa tasnya juga harus baik ya, membawa tas belanja. Kemudian, tarik nafas teratur. Jadi pada saat Anda berbelanja itu kalau bisa Anda bernafas dengan teratur gitu ya, sambil di jalan. Kemudian fokus kita bukan kepada fokus mikirin apa di Indonesia gitu ya, mikirin tanah atau penipuan atau apa. Fokus kita adalah gerakan kaki dan tangan. Kan lebih enak pada saat kita fokus memikirkan gerakan kaki dan tangan dibandingkan dengan Anda memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak mesti Anda pikirkan. Karena toh
Orang yang Anda pikirkan juga belum tentu memikirkan Anda, gitu kan? Nah, kemudian apa manfaatnya berjalan pagi-pagi di saat disuruh majikan untuk ke pasar? Yang pertama, itu bisa membakar kalori. Banyak pekerja migran kita kan yang ingin kurus dan lain sebagainya. Kita cek orang Hong Kong, kenapa kok orang Hong Kong makannya banyak? Tetapi jarang juga kelihatan ada yang gemuk. Kenapa? Karena makannya banyak, jalannya juga banyak. Dalam satu hari mungkin bisa berapa kilo, karena kendaraan kan mahal. Setiap orang kemana-mana naik MTR, semua butuh jalan kaki. Tak terasa dalam satu hari mereka udah menempuh berapa puluh kilo gitu. Nah, ini yang menyebabkan mereka tetap kelihatan kurus walaupun makannya banyak. Kemudian yang kedua, melatih otot kaki dan tangan. Pada saat nanti Anda tua nanti, ya, Anda tuh dibutuhkan supaya ototnya itu terlatih sehingga Anda tidak mudah untuk stroke, tidak mudah untuk sulit berjalan, sakit pinggang dan lain sebagainya. Nah, itu hikmahnya. Yang ketiga tentunya melancarkan peredaran darah. Itu hikmahnya pada saat Anda bekerja ya ke pasar untuk berangkat pagi seperti itu. Jadi niatkan olahraga. Yang kedua, pekerjaan. Nah, setelah ke pasar mungkin Anda masak ya, mengantar anak majikan ke sekolah di pagi hari. Nah, ini adalah pekerjaan rutin. Nah, jadikan ini sebagai olahraga juga. Apalagi kan anak-anak kadang-kadang bisa diajak lari-lari begitu ya sambil bermain dengan Anda. Nah, tentunya mencari jalan yang lebih aman. Jadi, eh, jalan pagi itu, jalan kaki jauh itu lebih baik. Kemudian, naik turun tangga itu bisa memungkinkan. Oke, bye-bye. See you. Yes, bye-bye. Hati-hati ya. Iya. Salam buat Pak Fajar ya. Ini orang. Halo Pak Fajar. Nah, berikutnya terkait dengan pekerjaan apa? Mengantar anak ke sekolah ya. Nah, ini ada dua malah, mengantar dan menjemput. Nah, itu peluang kita untuk olahraga. Pertama, niatkan untuk olahraga ya. Kemudian naik turun tangga. Ini juga sangat memungkinkan. Ya, apalagi di Hong Kong. Ya, naik, tapi nggak usah lah kalau misalkan Anda tinggal di lantai 20, naik turun tangga nggak pakai lift. Ya, itu juga menggerus tenaga kita. Kemudian pada saat Anda mengantarkan itu bisa juga tambahkan lari-lari kecil sambil jogging. Mungkin 1 atau 2 menit. Nah, itu bisa menjadikan pekerjaan itu adalah olahraga atau jasmani gitu ya. Nah, manfaatnya apa Pak Fajar? Nah, di Hong Kong banyak orang yang kena penyakit jantung kan, pekerja migran kita. Jantung kita jadi lebih kuat. Kemudian paru-paru menjadi lebih sehat dan badan menjadi lebih segar seharian. Jadi, apa Pak manifestasinya kalau niat? Niat itu gini, pada saat Anda melakukan pekerjaan itu, jangan pakai sendal. Anda siapkan sepatu kets yang nyaman, kemudian pakai bawahan training, kemudian kaos yang nyaman menyerap keringat. Jadi, pada saat Anda melaksanakannya, itu sudah menunjukkan bahwa Anda niat untuk olahraga. Oke, ada pekerjaan lain Pak? Ada, yaitu pekerjaan membersihkan rumah. Nah, ada sebuah kajian fitness through housework. Jadi sebenarnya membersihkan rumah itu adalah fitness. Ya, jadi kalau dulu Pak Fajar di Hong Kong itu ikut fitness, bayar 400 Hong Kong dolar. Mahal per bulan, gitu ya. Tetapi Anda tidak perlu bayar. Kenapa? Karena sudah mengerjakan pekerjaan ini nih. Seperti mencuci pakaian, ngepel, menyedot debu, itu bisa jadikan sebagai fitness. Ini ada risetnya loh. Ya, menurut Susan Terry, segala jenis aktivitas yang meningkatkan detak jantung Anda dapat dihitung sebagai bagian dari rekomendasi 150 menit olahraga setiap minggu. Tuh. Jadi kalau sekiranya Anda beraktivitas ini, otomatis itu bisa dikatakan sebagai olahraga. Ini seorang dokter penyakit dalam di Universitas of Utah, Utah Healthcare. Nah, itu risetnya. Nah, kita bahas secara detail. Apa saja nih yang masuk olahraga? Yang pertama, nih, mencuci pakaian atau laundry. Ya, Anda niatkan saja saya menyuci pakaian di samping turut kepada majikan, ya, memberikan pelayanan terbaik kepada majikan. Yang kedua, saya ingin olahraga. Saat mencuci pakaian itu hanya membakar sekitar 78 kalori dalam 1 jam. Berarti ada kalori yang terbakar tuh. Tapi
Anda sedikitnya bisa menambah. Caranya gimana? Dengan tambahinlah pakai gerakan squat atau jongkok ya. Anda tambahin 10 kali sambil jongkok naik. Nah, itu jadi olahraga tuh, pekerjaan mencuci pakaian. Ya. Jadi setiap Anda memasukkan segenggam pakaian ke dalam mesin cuci atau pengering, Anda lakukan jongkok atau squat ya. Ya, sehingga kalori yang terbakar itu bertambah. Kemudian apalagi? Ini pekerjaan sehari-hari, menyedot debu atau yang disebut sebagai vacuuming, ya. Jadi menyedot debu itu tidak hanya menghilangkan kotoran dan alergen dari rumah Anda, ya. Menyedot debu kalau Anda lakukan dengan baik, kotoran hilang, rumah jadi sehat, majikan juga jadi senang kan? Kenapa? Karena rumahnya bersih. Tetapi ini bisa membantu mengencangkan tubuh bagian atas Anda, ya. Bagian tubuh atas Anda itu jadi kencang. Nah, kalau misalkan Anda nyedot 30 menit, menyedot debu dapat membakar sekitar 86 kalori. Anda bayangkan, gitu 30 menit. Jadi pada saat majikan nyuruh Anda menyedot debu, jangan jangan manyun, tetapi berseri gitu kan. Anggap ini servis pelayanan yang baik sambil Anda olahraga. Itu ternyata bisa membakar 86 kalori. Anda juga bisa melatih bagian tubuh bagian bawah ya dengan gerakan tertentu, gerakan menyedot debu ya. Nah, ini yang disebut dengan vacuuming atau menyedot debu. Jadi hikmahnya ya, ini merupakan olahraga. Kemudian yang ketiga, mengepel. Nah, ini setiap hari Anda ngepel gitu kan. Mengepel melatih tubuh bagian atas dapat membakar hampir 90 kalori dalam 30 menit. Ya, jadi kalau misalkan Anda jadi niatkan itu ngepel itu. Kalau saya selalu mengistilahkannya come to you, come to me gitu ya. Come to you, come to me. Nah, ternyata datang ke sana, datang ke sini gitu kan. Nah, itu ternyata dapat membakar 90 kalori dalam 30 menit. Nah, jangan pakai tangan kiri aja, ganti tangannya sehingga lebih seimbang ya. Jadi bukan tangan kanannya aja yang besar tapi tangan kirinya juga besar. Nah, itu seperti itu. Jadi lebih baik, nah apalagi kalau misalkan sambil jongkok itu justru eh, dapat membakar kalori lebih banyak. Sambil jongkok dengan tangan agar otot, nah itu otot perut juga itu akan terlatih tuh pada saat Anda jongkok. Tapi ingat, balikan dulu sebelum ngepel niatkan dulu, wah saya untuk olahraga dan untuk memberikan servis pelayanan yang baik kepada majikan. Ini terkait dengan mengepel. Kemudian, pekerjaan 4, jalan kaki. Majikan kan suka minta diantar tuh kemana-mana. Anda suruh bawa tas yang nyaman. Sehingga posisi tas di punggung itu seimbang. Ya. Kemudian, nah jalan kemana-mana itu jangan cemberut. Ya. Tetapi anggap itu sebagai olahraga. Niatkan olahraga. Ya. Tujuannya untuk apa? Kalau majikan Anda yang ngajak jalan-jalan otomatis banyak yang Anda lihat gitu kan. Nah, yang pertama menurunkan stres gitu. Ya. Kemudian yang kedua jelas mengontrol berat badan kita. Tapi ingat niatkan olahraga ya. Yang ketiga mengurangi resiko jantung dan yang keempat menjaga tekanan darah. Nah, 30 menit jalan kaki per hari itu sudah sangat cukup. Apalagi Anda saya yakin nggak 30 menit. Ya, bisa jadi 3 jam. Ya, itu sudah cukup untuk mengontrol berat badan kita. Oke, kemudian apalagi? Majikan menyuruh sesuatu yang sifatnya cepat, gitu kan? Kadang-kadang tiba-tiba jam 8 pagi, kamu segera ke sini. Wah, nah, jadikan momen seperti itu adalah momen untuk olahraga atau jogging ringan. Kita kan nggak ada waktu buat jogging khusus pada saat majikan disuruh buru-buru, Anda jogging gitu, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan di mana saja, bisa di taman atau area aman ya. Kemudian ini juga tidak memaksa tubuh kita sesuai nih, pas nih, ya. Mungkin Anda berlari, otomatis ada dua kan hikmahnya. Apa yang disuruh majikan menjadi lebih cepat, yang kedua Anda bisa jogging. Nah, berdasarkan penelitian ternyata apa manfaatnya nih? Oh, manfaatnya yang pertama itu adalah awet muda. Ya, awet muda itu katanya awetnya. Kemudian otot lebih kuat dan tidurnya bisa menjadi lebih nyenyak. Jadi tidak selamanya tidur lama itu dapat recovery, tetapi tidur cepat itu juga bisa melakukan recovery. Contohnya power nap. Dalam satu hari mungkin 10 menit saja Anda tidur ya pas jam 12 siang misalkan seperti itu akan membangkitkan tenaga kita. Masa Anda ngilang 10 menit aja kan gitu seperti itu. Mungkin bisa. Nih, ini adalah manfaat kalau misalkan Anda diburu-buru sama majikan untuk pergi ke satu tempat ya dengan cara cepat. Ini jadikan momentum di mana Anda bisa berolahraga.
Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan. Eh, Mohon maaf ya, ada sebagian murid saya mengatakan, Pak, saya nggak suka majikan saya itu diem. Mereka tuh kadang-kadang suka melihat saya itu bergerak. Nah, ini jadikan peluang bagi Anda untuk bergerak. Ya terserah Anda bergerak kemana aja gitu kan. Kenapa orang yang rajin bergerak tampak lebih muda? Kenapa coba? Karena kuat, lebih segar, peredaran darah lancar, pikiran jadi positif, emosi lebih stabil. Ya daripada Anda diam memikirkan sesuatu yang tidak penting, ya sudah bergerak saja. Jadi intinya adalah olahraga itu adalah investasi masa depan. Mungkin sekarang tidak terasa, tetapi nanti pada saat Anda tua, orang-orang sudah tidak bisa jalan, Anda masih bisa jalan dengan tegak. Orang-orang sudah pada sakit pinggang, Anda masih bisa berlari menemani cucu Anda. Nah, itu adalah olahraga investasi masa depan. Oke? Kemudian kan ada yang bilang begini, Pak Fajar, tapi kan bagaimana kalau misalkan orang membiasakan hidup sehat, kemudian olahraga, kok mati-mati juga? Ya itu mah mati mah takdir, gitu kan? Mati mah takdir kan ya Allah yang menentukan gitu. Kan cuman kan gini, kalau Anda olahraga kan berarti Anda sehat. Ada orang sebelum kematiannya itu banyak sakit, milih mana? Banyak sakit atau banyak sehat? Gitu. Otomatis kita akan milih banyak sehat dong, gitu kan? Salah satu caranya adalah dengan berolahraga. Kemudian, kesimpulannya apa Pak Fajar? Kesimpulannya adalah olahraga bisa dilakukan sambil bekerja. Ya, sambil bekerja. Jadi pada saat dikasih pekerjaan fisik, niatkan sebagai olahraga. Jalan kaki dan jogging ringan itu sangat bermanfaat. Apalagi bagi Anda yang merasa bahwa tubuhnya besar gitu, ingin dikecilin. Nah, makanya seperti orang Hongkong kecil-kecil gitu kan. Kenapa? Karena makannya banyak, tetapi jalannya jauh lebih banyak. Kemudian niatkan ya. Jadi niatkan untuk kalau orang niat itu kan kemana-mana disuruh majikan ya pakai sepatu sport kan nyaman pakai sepatu sport gitu kan. Kemudian pakai baju yang nyaman untuk olahraga dan lain sebagainya. Jadi bekerjanya tetap jalan, majikan happy, sehat pun tercapai. Oke? Nah, ini terkait dengan kesimpulan yang bisa saya berikan terkait dengan pendidikan jasmani. Nah, kita pun selalu mengadakan yang namanya sport festival ya, setahun sekali. Ya, seperti yang Anda lihat gambarnya di sini. Iya, ini olahraga, festival olahraga. Kenapa kita adakan ini? Ada dua tujuannya. Yang pertama, supaya memotivasi Anda berolahraga. Yang kedua, untuk nilai. Karena di ijazah SD, SMP, SMA kita di program paket ABC itu ada namanya pendidikan jasmani. Dari mana kita menilainya? Dari acara sport festival yang kemarin saya adakan. Ya, di acara sport festival itu kemarin ada baksos ya, ya seperti itu. Kemudian, nah ini pesan saya, great ideas come from sitting on the toilet, katanya begitu. But great knowledge come from sitting in the class. Ya, jadi tetap semangat sekolah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.